Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, tema yang akan kita bahas sore ini adalah syurutus syafa'ah, syarat syafaat. Ya, ada syaratnya syafaat itu. Apa syafaat? Bantuan. Siapa yang memberikan bantuan syafaat besok pada hari kiamat? Tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebut dengan syafaatul uzma, syafaat yang sangat besar. Ya. Yang dimaksud syafaat yang besar di sini adalah tidak hanya umat Rasulullah saja diberikan syafaat, tapi Rasulullah mensyafaat seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai kepada umatnya. Maka itu disebut syafaatul uzma. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Inna syafa'ata sabitatu fi syar' allati yatawaffaru fiha syartani. Syafaat itu harus memenuhi dua syarat. Syafaat itu harus memenuhi dua syarat, dijelaskan dalam hadis ini. Syarat yang pertama adalah iznullahu lisyafi'. Iznullahu lisyafi'i. Ada izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Ada izin Allah. Misalnya pian ini diizinkan, ada izin Allah. Ya. Itu syarat pertama. Lalu syarat yang kedua, ar-ridha 'anil masfu' lahu. Ar-ridha 'anil masfu'in lahu. Ada redha Allah kepada orang yang disyafaati. Ada redha Allah kepada orang yang disyafaati. Jadi dua syaratnya, ada izin Allah kepada orang yang pemberi syafaat, dan syarat yang kedua adalah ada redha Allah kepada orang yang disyafaati. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka syafaat di sini, wa tilkal syafa'ah la takunu illa min ba'di iznillah azza wa jalla. Sa'un fi zalika syafa'atu nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atu min dunihi. Syafaat itu bisa saja terjadi dari bukan nabi. Kalau syafaat pertama, Nabi Rasulullah memberikan syafaat kepada seluruh umat. Yang kedua yang bukan nabi siapa? Adalah ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama sebagai pewaris daripada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pian mendapat bantuan besok, ingin mendapat bantuan di padang mahsyar besok, bersahabatlah dengan ulama. Supaya pian mendapat bantuan atau syafaat besok di padang mahsyar. Padang mahsyar itu di mana? Baitul Maqdis. Yang meninggal kemarin di Samarinda berangkat ke Baitul Maqdis besok. Yang meninggal di Jawa berangkat dari kuburannya menuju Baitul Maqdis nanti. Karena Baitul Maqdis adalah menjadi padang mahsyar, tempat kumpulnya seluruh umat, dari umat Nabi Adam sampai kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi." Man dzalladzi, orang yang memperoleh syafaat, yashfa'u 'indahu. Manzalladzi, orang yang mendapatkan syafaat adalah orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baru dia bisa memberikan syafaat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Tentu yang akan mendapatkan banyak syafaat Nabi adalah orang yang gemar membaca sholawat. Gemar membaca sholawat. Ya. Maka setiap pian dengar orang berpidato mengucapkan nama Nabi, tetapi saud orang yang berpidato itu dengan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia menyebut nama Nabi, itu sebagai tanda mahabbah, tanda kecintaan pian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Apa arti selawat Allah kepada Nabi? Artinya sanjungan. Allah menyanjung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa arti selawat malaikat kepada Nabi? Memohon istighfar. Malaikat memohonkan ampun kepada umat Muhammad, semoga umat Muhammad diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa arti makna selawat kita kepada Nabi? Mohon syafaat, mohon bantuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pian ini tidak mungkin selamat dengan amal pian sendiri. Banyak kekurangannya. Mungkin kita sembahyang, pian haji, pian puasa, tapi dengki di dalam hati pian ini tidak bisa hilang. Nah, ini yang bikin kurang. Inilah yang menghilangkan amal. Ya. Sekali lagi yang menghilangkan amal itu sifat-sifat dengki. Iyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulun narul hataba. Jauhlah sifat dengki. Dengki itu adalah menghilangkan seluruh amal. Amal solat jadi hilang gara-gara dengki. Amal habsi jadi hilang gara-gara dengki. Amal menghafal Al-Quran hilang gara-gara dengki. Ya. Iyakum, jauhlah sifat dengki itu. Maka satu-satunya untuk yang menggenapkan pahala kebajikan kita untuk bisa masuk ke dalam surga besok tidak lain adalah dengan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surah An-Najm, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Wa kam min malakin fis sama', berapa banyak malaikat di langit dan di bumi, ya. La tughni syafa'atum, tidak ada berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali orang yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya dan siapa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat besok pada hari kiamat besok nanti di padang mahsyar. Karena pian di padang mahsyar besok berapa lama di sana? Ulun tanya pian ini berapa lama pian nongkrong di sana di padang mahsyar? 40 tahun pian nongkrong di sana, bukan 2 bulan. Pian kada minum, pian kada makan. Jangan pian bayangkan di sana bisa makan pentolan, bisa makan es cendol lalu buat taring-taring sambil tidak bisa lain itu. Alamnya sudah lain. 180 derajat sudah lain alamnya. Alam akhirat itu. Ya. Kalau gitu Ustaz, apa jadi makanan kita kalau gitu? Tidak ada makan. Amal pian ini jadi makanan. Kalau amal pian ini mantap, tidak haus, tidak lapar.
Logikanya kalau persiapan amal pian ini hanya sebatas 20 tahun saja, sedangkan pian pun tinggal 40 tahun di sana, mau minta bantu sama siapa pian 20 tahun berikutnya itu. Nah ini ya, amal kita lah yang membuat kita jadi tidak lapar, tidak haus ya. Coba pian bayangkan, tidak minum saja 2 hari, bagaimana hausnya Pak? Tidak ketolongan Pak. Tidak ketolongan Pak, apalagi 40 tahun Pak. Nah itulah maksud Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawwadu, berbekallah kalian hai hamba Allah, bekal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal amal, karena itu merupakan persiapan kita nanti di padang mahsyar di akhirat. Dialah menjadi makanan dan minuman kita. Maka tidak ada saling tolong menolong, tidak mengenal sahabat, tidak mengenal istri, tidak mengenal suami, tidak mengenal saudara. Nafsi masing-masing di sana. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Terkecuali yang bisa nolong pian itu adalah Nabi SAW. Terkecuali yang bisa nolong pian itu adalah ulama. Maka pian ini bersahabat dengan ulama. Jangan pian bersahabat dengan pelawak aja. Ini sahabat dengan pelawak saja. Ulama dijauh-jauhinnya, Allah Akbar. Bahkan didengki-dengkiinnya ulama. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Al-akhilla itu teman-teman pian di Samarinda yang teman akrab, yang makan minum bersama, yang tidak menjadi ulama, teman-teman biasa. Nanti di akhirat, nanti di padang mahsyar, aduun menjadi musuh pian. La ilaha. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun, menjadi musuh. Teman pian bertengkar besok. Ya. Begitu pian dihisap amalnya, begitu diponis masuk ke dalam neraka, lalu pian nyalahkan teman itu, gara-gara si anu, situ malaikat Allah. Dia yang bikin saya jadi gini masuk neraka ini, gara-gara dia dulu. Lalu kata teman, bodoh lo katanya, kenapa ngikut saya katanya. Berdebat, bertengkar pian tak selesai-selesai di sana. Ya. Siapa yang bisa membantu sampian ini? Tidak lain adalah nabi atau ulama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat syafaat itu dua itu tadi, ada izin Allah kepada orang yang memberi syafaat, ada redha Allah kepada orang yang disyafaati. Bagaimana ulama bisa memberikan syafaat? Misalnya ulama, taruhlah ini contoh ya, tuan guru besar dari Kalsel itu, tuan guru sekumpul misalnya, dihisap amalnya, sholatnya, apanya, selesai sudah. Selesai, tinggal dia berangkat ke surga, ini ceritanya nih. Hei malaikatku, kata Allah, tanya dia tuan guru itu. Untuk apa nanya dia? Mungkin ada teman-temannya di Samarinda dulu, atau di Kalsel sana. Tanya dia. Lalu malaikat manggil, tuan guru, ada ndak kenal pian dulu di Kalsel sana? Lalu kata tuan guru, kalau bicara kenal sih banyak banget. Sebut dia. Sianu. Untuk apa disebut itu? Bawa dia ke surga. Apa ndak syafaat ini namanya? Ada apa ndak bantuan ini? Kalau 100 orang disebutnya, 100 orang menuju masuk surga bergerombolan di sana. Makanya pian ini dianjurkan bersahabat dengan al-ulama warasatul anbiya. Ya. Ini malah dibenci-bencinya ulama, didengki-dengkiinnya bagaimana? Dia mendapat bantuan. Ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kira-kira pian paham ini. Itu maksud Nabi SAW.
Lanjut kita kepada pembahasan kita, ya. Walidhalik fa inna walidu Ibrahim lamma mata kafiran fa inna Allah lam yuqbal syafa'atu khaliluhu fihi fi dzalikal yawm. Rawal Bukhari fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yalqa Ibrahimu abahu azarun fi yaumil qiyamah walajuhu azarun qataratun wa gubaratun wa yaqulu lahu Ibrahim alam aqul laka la ta'sini fa yaqulu lahu abuhu fal yawma la a'sika fa yaqulu Ibrahim ya rab innaka wa'adtani an la tahzuni yawma yub'atsun. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ini diceritakan dalam hadis ini, Nabi Ibrahim ini ketemu dengan ayahnya pada hari kiamat. Siapa ngarannya ayahnya Nabi Ibrahim? Ngarannya Azar namanya. Azar. Ya, ketemu dia dengan ayahnya. Dilihat ayahnya itu kotaratun wa gubaratun, berlumpuran dengan tanah comberan mukanya Azar ini. Abah, Pak, kok kasihannya pian Pak penuh, kepalanya penuh dengan tanah-tanah kotor. Ya. Ya. Bayaqul Ibrahim, alam aqul laka la taqsini. Bukankah kukatakan sama bapak dulu waktu di dunia, jangan menentang Allah, jangan tentang saya. Pak, ikuti petunjuk saya. Bayaqul lahu abuhu, fal yawm la aqsika. Nak, aku tidak menentangmu sekarang ini. Terlambat Pak, dulu maksud saya di dunia, kata Nabi Ibrahim. Kalau sekarang pian kada nentang, terlambat, tidak ada gunanya. Bayaqulu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabb, wahai Tuhan, wahai Allah, innaka wa'adtani alla tuhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, sesungguhnya engkau menjanjikan kepadaku alla tuhzini, untuk tidak menghina saya, ya, pada hari kiamat ini, ya. Fa ayyu khizyi akhza min abil ab'ad. Kehinaan apa yang kau letakkan kepada bapak saya, hai ya Allah? Kehinaan apa yang macamnya yang kau berikan kepada bapak saya, ya Allah? Lalu Allah katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, dengar baik-baik. Lalu Allah katakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Saya haramkan surga itu masuk. Saya haramkan orang non-muslim itu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bapakmu non-muslim, hai Ibrahim, tidak bisa dia masuk surga. Pelajaran apa yang pian ambil dari sini? Sekalipun kita keluarga dekat, tapi kalau lain kita, akidah kita lain, tentu tidak akan bisa nyampe kebaikan itu. Selama dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruh kebaikan-kebaikan pian ini bisa dimanfaatkan oleh almarhum atau almarhumah yang mendahului kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana jenis-jenis syafaat itu? Anwa'us syafaat yaumil qiyamah. Anwa' berbagai jenis, berbagai macam syafaat itu pada hari kiamat. Ya. Di antaranya adalah asy-syafa'atu anwa' minha ma huwa muttafaqun alaih bainal ummah wa minha ma khalafa fihi al-mu'tazilah wa nahwu min ahli al-bada'. Ya, di antaranya ada yang disetujui oleh, sepakati oleh umat, di antaranya ada juga yang diselisihi oleh orang-orang Mu'tazilah. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Syafaat, jenis syafaat yang pertama adalah wahyal uzma, syafaat yang terbesar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa mensyafaatkan seluruh umat. Tapi yang diprioritaskan oleh Nabi adalah umatnya sendiri dulu, baru beralih kepada umat-umat yang Nabi lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Ana sayyidun nas. Saya penghulu manusia pada hari kiamat. Wa hal tadruna lima dzalik yajma'ullahu al-awwalina wal akhirin. Apakah kalian tahu kenapa manusia dikumpulkan dari generasi pertama sampai generasi terakhir dalam satu tempat? Itu tujuannya Allah untuk menunjukkan betapa tingginya derajat dan kedudukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Pian ini datang saking lamanya sudah pian ini nongkrong di padang mahsyar ini. Datang meminta tolong kepada Nabi Adam. Tolong kami Nabi Adam. Kami sudah bosan tempat ini. Sekalinya Nabi Adam nolak. Ya'ba wa ya'tazir. Mohon maaf, aku tidak bisa nolong pian ini. Tidak bisa. Karena dulu saya pernah berdosa kepada Allah SWT. Dulu pernah saya bermaksiat kepada Allah. Waktu saya diletakkan di dalam surga Darussalam. Di mana surga tempat yang ditempati Nabi Adam? Surga Darussalam. Makanya pian berdoa setelah selesai solat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke dalam surga Darussalam. Surga Darussalam yang pernah ditempati oleh Nabi Adam alaihi salam. Beliau bermaksiat kepada Allah di sana. Hei Adam, jangan kau dekati pohon itu. Malah mendekatinya saja tidak boleh. Malah beliau petik, lalu petik buahnya pohon itu. Lalu beliau diusir dari surga Darussalam. Itu pas pada hari Jumat itu beliau diusir dari surga Darussalam. Seandainya Nabi Adam masih tetap di surga Darussalam, mungkin kada ada Samarinda ini, kita berada di surga semua ini. Allahumma. Tapi ini seluruhnya memiliki hikmah-hikmah yang terbesar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oh, jadi pian kada bisa membantu, tidak bisa. Jadi bagaimana solusinya? Ini solusinya kalian minta bantu kepada Nabi Nuh saja. Karena Nuh itu adalah awal Rasul. Yang digelari oleh Allah Rasul itu adalah abdan syakura. Bagaimana gelar Nabi Nuh dari Allah? Abdan syakura. Minta pertolongan di sana, mungkin bisa ada solusinya di sana. Sekalinya jawaban Nabi Nuh sama dengan Nabi Adam, tidak bisa menolong. Yang terakhir adalah yang bisa membantu adalah tidak lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Bisa membantu kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal satu ya. An-naw'us tsani was-salis min asy-syafa'ah, syafa'atu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin qad tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum. Jenis syafaat yang kedua dan yang ketiga adalah dari Rasulullah, orang yang tasawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, yang bobot kebaikannya dengan bobot keburukannya sama, Pak. Misalnya si bulan ini ada jamaah dari Masjid Raya, bobot kebaikannya sama dengan bobot keburukannya. Lalu dia diponis ke neraka oleh malaikat Allah. Ini berzina senang, berjamaah senang, ngorban senang, umrah senang, berzina senang. Ini sama-sama bobot kebaikannya dengan keburukannya ini. Ke neraka saja ini. Lalu dipanggil Nabi SAW oleh malaikat. Hai Muhammad, bagaimana pendapatmu? Ini umatmu dari Samarinda ini sama bobot kebaikannya dengan keburukannya. Dia akan diponis masuk ke dalam neraka. Lalu dipertahankan oleh baginda Nabi SAW. Jangan itu umat saya dari Samarinda itu, jangan dia masuk ke dalam neraka. Dipertahankan oleh baginda Nabi SAW. Ini jenis syafaat yang kedua dan yang ketiga. Dipertahankan. Masuklah pian ini masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Masuklah pian dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Sebenarnya banyak sekali yang ulun sampaikan ini. Tinggal satu lagi, ya. Jenis syafaat yang keempat adalah fi raf'id darajat man yadkhulul jannah fiha fawqa ma kana yaqdihi thawabu amalihim. Misalnya pian ini sudah ada dalam surga ini. Pian ini bapak siapa nama pian ini? Atau bapak itu misalnya sudah ada dalam surga beliau itu. Cuma tingkatan amal dia berada di tingkat surga yang nomor 5, Pak. Karena tingkatan surga ini 100 tingkat. Begitu sudah ada di dalam surga dia nengok-nengok tingkat nomor 6. Kapan nyampe saya di sana? Kalau bisa nomor 6 ini saya tingkatnya. Padahal amal dia hanya nyampenya nomor 5 saja cocoknya. Lalu Nabi SAW menolong beliau ini. Oh, mau tingkat nomor 6 kata Nabi SAW. Nggih ya Rasulullah, mau tingkat nomor 6. Oh, ditolong oleh baginda Nabi, melebihi daripada amal kita. Ini jenis syafaat yang keempat. Orang yang sudah ada dalam surga saja bisa ditolong kepada tingkat berikutnya oleh baginda Nabi SAW. Maka pian-pian gemar-gemar membaca sholawat.
Ayo kita baca salawat bareng-bareng sama-sama. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi sallu alaihi salawatullahi alaihi wa yanalul barakah kullu man shalla alaihi. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin. An-Nabi ya hadirin i'lamu ilmal yaqin anna rabbal alamin farada salawati alaihi. Mudah-mudahan kita dengan salawat tadi kita masuk ke dalam surga, lalu mendapat syafaat dari Nabi, sudah kita berada dalam surga untuk menuju kepada tingkat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan kita, ya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mungkin itu maksud guru besar, guru sekumpul itu mengajak pian berselawat itu supaya mendapat syafaat atau pertolongan daripada Rasulullah SAW besok pada hari kiamat. Hanya itu sajalah dulu yang dapat kami sampaikan kepada jemaah sekalian. Mudah-mudahan ceramah singkat ini bisa mengetuk kolbu setiap muslim untuk muhasabah, untuk introspeksi diri, ya, sejauh mana kemampuan amal kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang istiqomah, tekun kita. Lebih-lebih akhir zaman ini banyaknya merusak iman kita akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita tekun di dalam mengikuti jejak langkah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq wal hadi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana wa man ahabbana fik min awfari ibadika indaka hazzun wa nasiban fi kulli khairin taqsimuh ya dzal yawma fima ba'dahu fi hadhihi al-lailah wa fima ba'daha min nurin tadi bihi aw rahmatin tansuruha aw rizqin tabsutuh aw dhurrin takshifu aw dhammin tawfiruh aw siddatin tadfa'uha aw ma'fatin tamunnu biha 'ala man tasha' min ibadika innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Taqabbalallahu minkum.
سيدنا محمد اللهم صل على